Halo Sobat Biba, ketemu lagi bersama saya Adik Sudirman. Di part 2 ini kita akan gali tuntas tentang kegiatan narsum kita atau tamu kita yaitu Profesor Teguh Kurniawan, STMT PhD tentang ya proyek-proyeknya di selama ini di karirnya ya. Prof, sebelumnya halo Prof, udah gabung dengan kita? Halo, halo, sudah Oke. terdengar jelas ini. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa CV dari Prof. Nah, pertama, beliau ini sekarang sebagai 2024-2027 sebagai koordinator program studi Magister Teknik Kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian beliau juga sebagai Kepala Laboratorium Polarisasi Biomasa Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di tahun yang sama 2024-2025. Itu jabatan apa namanya jabatan beliau ya, Prof ya, ininya di tahun ini ya Ya, betul, betul. 2024. Tahun Kemudian ini, saya juga akan betul. membacakan beberapa prestasi beliau. Ini kita sharekan sebagai motivasi buat anak muda gitu Prof ya, untuk gambaran saja Ya, bahwasannya bahwa dengan dunia pendidikan, pendidikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan yang mengamalkannya. Ya, ini sengaja dibacakan supaya jadi motivasi kita semua. Yang pertama, beliau ini pernah menjadi di tahun yang sekarang nih 2024 kemarin itu menjadi dosen dengan Sinta skor 3 years tertinggi nomor satu di Untirta. Betul, Prof? betul, betul. Ya, Yang alhamdulillah. alhamdulillah. Yang ke berikutnya pernah juga di tahun 2020 menjadi dosen berprestasi kedua di Fakultas Teknik, dan yang ini yang ketiga nih yang didambakan oleh saya terutama tapi nggak mungkin ya, yaitu adalah mendapatkan penghargaan Satya Lencana 10 dari Presiden RI tahun 2019. Nah, demikian tadi sekilas. Nanti kalau ingin tahu banyak ya tentang Prof, silakan silaturahmi. Kalau ini kan silaturahmi virtual nih. Silakan Ya, ya. silaturahmi, bisa ke Untirta langsung, bisa ke rumahnya langsung ya. Bisa diizinkan Prof ya kalau misalkan ada sobat Biba yang ingin Silakan, silaturahmi, silakan. yang tertarik dengan Boleh. dunia teknik kimia terutama ya ininya. Mangga, Oke mangga. Prof, tadi sekilas sudah dibacakan beberapa prestasi dan jabatan, tapi ada pertanyaan yang apa nih yang harus ditanyakan ini. Prof ingat nggak project pertama gitu ya, kegiatan atau event pertama yang Prof lakukan setelah lulus deh, misalkan setelah lulus atau pada waktu kuliah yang berkaitan dengan teknik kimia. Bisa Oh, disampaikan nggak? Ingat nggak? boleh, boleh. Nah, Ingat sih ada satu kegiatan lah terkait dengan rekayasa proses begitu ya, teknik mm-mm. kimia gitu, teknik kimia. Itu tahun mungkin saya yang berkesan dulu ya, Ya, yang yang di berkesan ya ya. yang pertama tapi berkesan gitu ya. Itu tahun 2009 atau 2008, 2007, 2008 lah saya kira itu ya. Itu Iya. pas udah jadi dosen Pak Ade. Ya gimana Pas tuh? udah jadi dosen, jadi saya mendapatkan diajak lah ya, bukan mendapatkan diajak oleh guru saya, dosen saya, dan kolega juga untuk mengerjakan simulasi rotary kiln. Rotary kiln itu alat untuk mereduksi biji besi waktu itu ya, mereduksi biji besi. Jadi gini, besi itu deh, Ya Pak Ade, gimana? kalau mau menjadi besi yang kita pakai sehari-hari, itu perlu direduksi, reduksi untuk menghilangkan oksigennya. Nah, oksigen itu kalau kita lihat karat, karat besi, besi yang berkarat, Iya. itu adalah awalnya besi itu seperti itu. Jadi supaya dia jadi besi yang tidak berkarat, itu harus dihilangkan oksigennya. Nah, Hmm, si batu-batu alam yang mengandung kandungan besi tersebut, itu awalnya yang kayak karat tadi, Pak Ade. Jadi ada iya. oksigen. Oksigen dihilangkan caranya dengan menggunakan bisa karbon, bisa hidrogen, kayak gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu merancang menggunakan rotary kiln. Nah, ini lagi-lagi kemampuan teknik kimia itu adalah kemampuan kita memprediksi. Jadi meramalkan, jadi kayak dukun Pak Ade. Teknik kimia itu kayak Iya. dukun.
insinyur tuh kayak seperti dukun, Tapi based on the tetapi data gitu kan ya, karena ada based on betul, data gitu. dukun dukun yang kemudian kita dibekali dengan ilmu pengetahuan sehingga bisa memprediksi, memperkirakan ini kalau alatnya dinaikkan putarannya, dinaikkan suhunya, atau di bahan bakunya kemudian diganti kualitasnya, ini keluarannya, outputnya, besi yang dihasilkannya itu derajat metalisasinya berapa gitu. Nah itu bisa diprediksi dengan menggunakan ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu teknik kimia. Nah di situ lagi-lagi kan nyambung dengan yang waktu saya SD dulu kan. Jadi saya Iya. memang tertarik dengan dunia ramal-meramal Pak Ade. Jadi karena waktu SD tuh saya, oh bisa yang meramalkan tinggi pohon gitu ya dengan Heeh. rumus-rumus matematika. Sama teknik kimia juga. Teknik kimia kita waktu itu saya mendapatkan apa diajak bergabung untuk mengerjakan proyek tersebut begitu ya, dan itu pengalaman pertama yang di industri ya yang berkesan sebagai dosen waktu itu. Walaupun sebelumnya waktu lulus 2005 lulus, saya kan kerja di pabrik Medion tadi ya, di Iya. PT Medion. Itu sebenarnya sudah berkaitan juga dengan teknik kimia, hanya bidangnya memang bukan saya banget lah gitu. Jadi kadang-kadang gitu Pak Ade ya, kita mengerjakan sesuatu yang atau mendapatkan pekerjaan yang bukan bidang kita, tapi kita kerjakan aja nggak apa-apa gitu kan, untuk Karena mengisi fresh waktu. graduate, mungkin fresh Karena graduate fresh itu kan graduate. nyari Betul, pengalaman dulu. Karena etos betul. kerjanya kan sama saja deh. Yang penting bagaimana kita berkolaborasinya itu ya, komunikasi Nah, kolaborasi mungkin yang diambilnya. betul. Jadi karena tadi betul kata Pak Ade karena fresh graduate, jadi dan saya juga waktu itu pengen di Bandung dulu, masih pengen di Bandung. Hmm. Kebetulan di Bandung kan terbatas pekerjaannya kan ya. Jadi ya udah ambil dulu aja yang ada. Ya makanya itu ngeracik. Saya ditempatkan di divisi Koriza Pak Ade. Koriza itu bikin vaksin. Coba bayangkan dari teknik Heeh. kimia yang Heeh. saya bukan, saya biasa ngitung-ngitung destilasi heat exchanger, suruh bikin vaksin dari apa namanya, vaksin itu kan dari virus ya, dari bakteri Koryza waktu itu, Iya. dari mikroba kayak gitu kan. Waduh itu jauh berbeda lah, dunia yang jauh berbeda, tapi ya kita kerjakan aja. Gitu Pak Ade. Iya benar juga ya. Jadi pertama mungkin ketika fresh graduate kita kemana, ya Mhm. kan, nyari yang pasti banyak hal positif yang kita dapat karena kita juga mungkin melihat dunia di luar bidang kita. Ya Ya, betul, betul. ternyata gitu ya. Nah ini Prof, tadi kan udah apa namanya di project ya yang diikuti Ya. oleh dosen ya. Kemungkinan orang itu kan ada kalanya yang nggak mau kolaborasi. Misalkan kita nih fresh graduate, harusnya Mhm. kan nyari mentor. Iya. Ya kan misalkan karena kita adalah masih putih lah di bidang itu misalkan. Nah, ada lagi beberapa tipe yang dia itu maunya sendiri. Nah, Ya kan karena ketidakmampuan dia menyampaikan ide-idenya ke orang lain. Akhirnya orang itu bingung diajak gimana, ngajak gimana gitu ya. Nah, mhm. kira-kira kalau tipe-tipe anak muda yang dia sukanya sendiri padahal punya potensi, apa tuh saran dari Prof kira-kira? Perlu nggak dia membuka diri supaya misalkan kepintaran atau ide-ide cemerlangnya itu bisa lebih apa namanya membumi dan bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak? Mhm, Sebagai fresh mhm. graduate nih, kan fresh Iya, graduate tahu kan idealismenya, gengsi idealisme dong, betul. ngapain saya mengerjakan itu? Padahal bagi sebagian orang yang sudah di lapangan itu, ya Anda masih putih, Anda harus ikut saya dulu nih, harusnya gini nih, jangan langsung ngatur-ngatur gitu. Gimana Prof Iya. sarannya untuk fresh graduate-nya? Iya, iya. Saya kira kalau untuk yang baru lulus gitu kan, memang paling bagus itu memang ikut dengan orang dulu gitu, ikut dengan Iya. orang yang memang udah punya pengalaman, itu akan lebih mempercepat gitu, karirnya dan juga lebih mengurangi tingkat kesalahan yang sudah pernah dialami oleh orang senior atau orang yang sudah berpengalaman begitu ya. Iya benar. Jadi membuka diri kemudian mau menerima itu jauh lebih positif ya dibandingkan dengan tapi memang ada mungkin kalau ada orang-orang yang bisa melakukan hal-hal sendiri gitu ya. Barangkali mungkin ada juga Pak Ade Iya. yang memang punya tipikal sendiri dan Single fighter gitu ya, single single fighter fighter. gitu. Saya pernah ingat ya ada satu orang kayak misalkan tipikal kayak orang-orang kayak Tesla mungkin ya, orang besar lah ya, Iya. yang penemu, di bidang kelistrikan ya, itu orang-orang sendiri itu, orang-orang sendiri. Jadi kalau memang ada orang yang seperti itu saya kira mungkin ada juga gitu yang bisa
berkembang dengan sendiri. Tapi kan Tapi itu pada eh, umumnya aja kalau ada kita itu kan sedikit lah gitu. berbicara Itu pada pencilan umumnya gitu gitu. ya. Itu pencilan gitu. Hmm. Jadi poinnya yang saya mau katakan adalah memang kita harus bisa menilai kita gitu, menilai diri kita. Kita ini Itu sejauh mana gitu kemampuannya gitu. Nah, ketika kita sudah bisa menakar, maka itu akan jauh lebih mudah dalam melangkah gitu. Apa kita harus terbuka? Tapi kebanyakan sih saya kira kalau kita bicara rata-rata, ya keterbukaan itu jauh lebih bagus lah dibandingkan dengan ketertutupan gitu ya, Pak iya. Ade. Jadi Gitu. pada intinya kita harus terbuka, open mind ya, open mindset Teman. pada orang-orang sehingga orang yang mau bantu kita itu gitu enak, ini harusnya si enak akan lebih gini kalau dipoles nih karena dia udah punya potensi gitu. Betul, Misalkan betul. dalam dunia komunikasinya gimana, dalam dunia marketingnya gimana, dalam dunia misalkan bagaimana dia apa delivery ide-idenya itu. Mhm, mhm. Itu yang lama deh ya, Prof ya. Mhm. Project-project kan udah tadi di tahun periode 2007-2008 ya. Nah, kalau Iya, sekarang di tahun 2025 ya kan iya, atau 2024, 2025 kira-kira Prof sedang sibuk apa nih misalkan yang projectnya atau eventnya? Mungkin iya, bisa iya, di-share ke sobat Biba ya. iya, Informasi iya, aja sifatnya nih Mas, sifat informasi. iya, iya. Ya, jadi saya sedang mengerjakan ada pengembangan by produk ya, produk samping lah, produk samping dari suatu industri. Nah ini nih problem di Indonesia nih. Jadi kita tuh banyak sumber daya alam, banyak kekayaan lokal kita, tetapi belum mampu untuk menjadi suatu kekuatan ekonomi kayak gitu, atau memberikan nilai tambah dari sumber daya alam lokal kita itu gitu ya. Maka penelitian-penelitian yang kami coba kerjakan gitu, itu salah satunya adalah mengembangkan potensi itu gitu. Jadi yang tadinya misalkan hanya bernilai rendah, Iya. nah kemudian kita coba untuk teliti. Nah, riset ini penting, penelitian ini penting. Jadi kalau suatu bangsa punya kemampuan riset yang bagus, yang tinggi gitu, bisa diukur dari jumlah publikasinya, dari jumlah paten yang dihasilkan, dari jumlah teknologi yang dikembangkan, maka nanti kita bisa meningkatkan nilai ekonomi dari kekayaan alam kita. Dan efeknya apa? Efeknya nanti kita bisa buka lapangan pekerjaan karena kan bisa membuka suatu produk yang baru kan, kemudian bisa meningkatkan pendapatan dari negara dan segala macam gitu. Jadi yang saat ini yang kami sedang kembangkan yaitu tadi mengembangkan eh, lebih tepatnya mungkin ke arah ya itu yang sekarang digambar-gemborkan hilirisasi ya Pak Ade ya. Iya, Nah, kita coba hilirisasi. hilirisasi kayak gitu ya, hilirisasi dari kekayaan alam kita. Termasuk yang di Pandeglang Pak Ade. Pandeglang saya kira potensinya cukup besar begitu ya, yang bisa kita kembangkan. Itu bisa diulas tuh dikit sekilas aja Hmm, kira-kira Prof hmm, memandang Pandeglang tadi ya ya, berdasarkan background Prof ya. Gimana tuh ya, apa yang bisa dikembangkan ya, kira-kira? ya. Jadi kalau Pandeglang saya kira yang potensi terbesar kekuatan kita kan di pertanian ya, di Iya. pertanian selain pariwisata. Selain garis pantai yang panjang itu. Selain betul, garis pariwisata, garis pantai gitu kan, dan pertanian, perkebunan itu yang perlu kita kembangkan. Nah, problem di kita kan saya kira yaitu tadi sama, gimana cara meningkatkan nilai ekonomi dari pertanian yang kita lakukan, itu yang di hilirnya. Kalau yang di hulunya tentu saja gimana cara untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian kita. Kan produktivitas dari pertanian kita juga saya kira perlu terus dikembangkan begitu ya. Cuman kalau itu kan wilayahnya dari orang-orang pertanian lah ya, saya tidak akan menyentuh itu. Nah, Iya. kalau yang di bagian hilirnya, saya kira di teknik kimia punya peran yang besar gitu. Misal, saya beri contoh gini Pak Ade, kalau mungkin kita ingat letusan Krakatau 1883, 1883 itu berita bisa sampai ke London hanya dalam waktu 5 menit saat itu. Hmm, Padahal itu tahun 1883 ya. padahal teknologi belum secanggih sekarang ya. Belum belum ada WhatsApp kan ya, kita Iya. jadi susah mau ngabarin ke route ke London gitu. Tapi nyampe 5 menit. Nah, terus pakai apa? Eh, Ternyata waktu itu mereka pakai teknologi namanya telegraf, mm-mm. pakai pakai sandi Morse Sandi kayak gitu Morse. kan, pakai telegraf. Nah, terus telegrafnya kok bisa nyampe ke sana? Pakai kabel mereka itu. Hmm, Pakai kabel, kabelnya ditanam di bawah laut ke Singapura, dari Singapura nanti nyambung ke sana, ke London lewat darat kabelnya itu. Nah, sebelum 1850
Itu, orang masang kabel, ya, kabel di bawah laut sampai ke Singapura, itu selalu pecah, selalu, rusak gitu, Mhm. karena kena, apa namanya, mungkin kondisi di bawah kan, cukup ekstrim ya, laut itu kan. Nah terus, orang-orang Belanda, orang-orang Belanda waktu itu yang menjajah kita, berpikir untuk, gimana melapisi dari kabel telegraf tersebut dengan menggunakan namanya, polimer ya, namanya getah perca. Nah getah perca ini diperoleh dari mana coba? Dari Perkebunannya? daun, Heeh. dari perkebunan yang di daerah Lebak, Lebak, Oh, iya iya, daerah Lebak, perkebunan. daerah Sukabumi lah, perbatasan Lebak, Sukabumi. Ya itu dari daun diekstrak, dari getah, getahnya kemudian dijadikan, pelapis dari si si apa namanya, kabel telegraf tersebut, dan sejak itu nggak ada masalah, kabelnya aman. Nah makanya kemudian berita letusan Krakatau bisa bisa tersampaikan ke London hanya dalam waktu 5 menit. Nah dari situ kita bisa belajar sebetulnya bahwa, potensi kekayaan alam kita itu bisa, naik kalau kita mau berpikir untuk mengolah apa yang ada di sekitar kita, kayak Iya. gitu. Nah, Kembali termasuk pada pada tadi tuh ya, critical thinking-nya itu ya. betul, rasa Heeh. keingintahuan yang tinggi, Pak Ade. Curiosity-nya itu tinggi ya. Curiosity, betul, Pak Jadi Ade. ketika melihat fenomena apa, bahkan yang sederhana pun ya, di kita Mhm, kan banyak nih dedaunan gitu ya. Nah, di banyak, daerah-daerah kita itu. Misalkan iya, bagaimana memanfaatkan kelapa. Yang waktu zaman kita sekolah kan tunas kelapa katanya bisa digunakan dimanapun dan untuk apapun gitu. iya iya iya. Itu Terutama kelapa kemarin harganya 20.000 Pak Ade, pernah sempet kan? iya Itu tuh. dari kelapa itu Pak Ade ya, Gimana tuh? kalau misalkan 1 butir kelapa, terus kita berpikir secara teknik kimia gitu, wah itu bisa dapat banyak macam-macam itu Pak Ade. Hmm, Kita lihat dari dagingnya aja dulu, ya. dari dagingnya ya, dari dagingnya itu kalau misalkan kita ambil minyak kelapa itu kalau dari, asam lemak bebas yang paling besarnya itu, asam oleat yang paling banyak itu. Dan itu kalau misalkan kita bisa konversi menjadi minyak bakar bisa menggantikan, bahan bakar pesawat terbang, jet fuel. Hmm. Nah, kenapa dari minyak kelapa? Ya tadi, karena rantai karbonnya kalau misalkan dibuat itu mirip dengan yang, bahan bakar kerosin atau aftur yang ada di minyak di mana, di pesawat terbang kayak gitu. Jadi itu dari situ, itu teknik kimia itu Pak Ade. Itu teknik kimia Pak Ade. Dan kalau kita nggak punya ilmu teknik kimia nggak bisa itu, gimana mau mau Iya. mau mengkonversi dari minyak kelapa menjadi bahan bakar gitu. Ke depan kan minyak minyak bumi kan habis nanti ya. Jadi kita harus berpikir untuk mengembangkan itu. Dan saya kira kelapa termasuk yang pohon yang nggak inilah nggak manja. Beda dengan sawit saya kira. Kalau sawit tuh manja dan segala macam. Kalau kelapa mah oke lah. Ini Pandeglang kan lo bakal apanya. Nah, itu tadi Prof. Jadi sebenarnya perlu adanya sosialisasi tentang apa itu kimia gitu. Karena kebanyakan dari kita yang namanya kimia itu adalah hitung-hitungan, Hmm, rumus-rumus dan yang berbahaya. Padahal ya, tadi Prof bilang bahwa nggak bisa kehidupan ini lepas dari proses kimia. Padahal karena proses kimia lah kita ada. Misalnya kehidupan ini bisa masih berlanjut sampai saat ini. Ini itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat Prof melalui ya sekolah-sekolah atau mungkin bisa apa namanya berbentuk buku sebagainya. Gitu ya, Prof. betul Ada betul. lagi kalau tadi dilihat dari kelapa. Kelapa saja kalau di benak profesor bisa jadi A B C D. Kalau di Mhm. saya kan cuma jadi A B atau A saja yang biasanya misalkan kita beli minum haus pakai kelapa gitu kan. Ya, ya. Sesimpel itu. Nah, Atau nyian gemblong deh, yang ya bikin gemblong gemblong deh. ya kan. Tapi di apa namanya pandangan para pakar kelapa bisa menjadi A B C D sampai Z gitu. Nah, itu Ya. bisa menginspirasi sebenarnya bagaimana kalau ada buku kumpulan kompilasi ya, buku Hmm. misalkan ngebahas tentang kelapa satu, nanas satu, tapi based on datanya dari background kimia gitu, bahwa kelapa ini Ya. fungsinya ini. Setelah menjadi buku itu kan bisa disosialisasikan ke masyarakat bahwa ini Bapak Ibu jangan dibuang begitu saja tuh apa namanya buah ini buah itu sayur itu sebenarnya itu masih bisa diolah. Mungkin bisa Mhm. ini enggak Prof? Ada Iya iya ide-ide iya. ide gitu gitu. Misalkan membahas 10 buah atau misalkan 10 dedaunan
Iya iya iya. fungsinya apa. Mungkin bagi Prof itu hal yang sepele kan ya, misalkan hafal Mhm, ini, hafal itu, tentang itu. Tapi kan bagi kami di yang masyarakat sebenarnya itu harus dituliskan, betul betul. harus disampaikan sehingga hal-hal sepele yang dianggap oleh profesor itu sebenarnya hal yang sophisticated, hal yang luar biasa bagi kami. Mhm mhm. Kayak misalkan bahasa Inggris kan to be dan sebagainya kan disampaikan tuh. Atau misalkan tag yang masak. Masak kan ingredientnya ini. Mungkin bagi yang chef mah tuh gitu aja itu mah sebagai orang bisa ya. Tapi Mhm bagi mhm. orang yang nggak suka masak dan nggak tahu kan itu sangat bermanfaat. Mungkin Iya Prof iya. suatu saat nanti dengan timnya, tadi itu Iya. event terbaru bersama tim ya? Iya, bersama rekan-rekan yang ada di sini, kolega yang di Untirta. Iya, itu tadi Mhm. berarti kembali pada tim. Kira-kira Prof kan udah kerja dengan tim ini, tim A, tim B, tim C gitu ya. Mungkin Iya. bisa diperas benang merahnya kalau kita bekerja sebagai tim itu kira-kira soft skill apa yang harus disiapkan atau apa nih ada saran apa nih sehingga kita bisa nyaman Mhm. bekerja dengan siapapun. Iya iya. Sepengalaman Prof aja gitu. Kira-kira gimana tuh? Iya. Jadi, yang paling penting, soft skill, misalkan ginilah, kalau, kita kan punya punya karakter sendiri sebetulnya kan, masing-masing orang punya karakter sendiri. Nah, kita harus bisa menempatkan karakter kita tersebut fit dengan tim yang di mana kita bekerja, begitu. Terutama ya kalau misalkan kita bicara soft skill secara general gitu ya. Hmm. Kalau kita misalkan, sedang menjadi posisi anggota gitu ya, berarti kalau pada posisi anggota kita harus bisa, bekerja dalam tim secara bersama-sama tersebut. Teamwork itu kan penting begitu ya. Kemudian dan bisa menempatkan sebagai anggota begitu. Sadar posisi mungkin ya. Sadar posisi, harus sadar posisi dan, berusaha untuk memberikan kontribusi yang baik sesuai dengan kompetensi dia gitu, sesuai dengan tugas yang dibebankan pada orang tersebut atau pada kita, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pada posisi leader gitu, tentu kan itu lain cerita gitu. Pada posisi leader justru kita harus bisa, mengamati orang-orang tersebut atau orang-orang di bawah kita itu punya kemampuan apa gitu. Atau kalau misalkan dari awal pada saat pembentukan tim, kita harus bisa melihat orang ini punya potensi apa, sehingga bisa ditempatkan atau diberikan pekerjaan apa begitu. Jadi nggak bisa kita juga eh, asal menempatkan gitu Memaksakan kan. juga ya. Kan ada apa namanya pepatah gitu, the right man on the right place begitu ya. Iya. Jadi kita kalau sudah menempatkan orang dengan benar, dengan betul, maka sebetulnya itu 50% pekerjaan udah selesai gitu. 50% lagi tinggal action ya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa melihat potensi orang, maka itu udah 50% kegagalan gitu. Kalau kita sebagai leader gitu. Tentu pada saat dia berjalan, kita harus bisa meramu, harus bisa membuat suatu kondisi di mana orang-orang tersebut termotivasi untuk bekerja, mencapai tujuan yang diharapkan begitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan soft skill tadi kayak leadership, kemudian kemampuan bekerja dalam tim, Iya. tentu kemampuan berkomunikasi itu penting begitu ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kemudian kemampuan untuk bekerja dalam tekanan gitu itu penting tuh kalau dalam teknik kimia, dalam engineering itu penting. Hmm, Karena biasanya kan kita ada target iya. ya, lebih apa namanya, ada target dan ada, di atas kita kan ada tekanan banyak tuh ya, "Ayo selesaikan." Nah, maka kemampuan untuk bisa handle, pekerjaan dalam tekanan yang tinggi itu penting. Jangan dikit-dikit healing, kayak gitu. Nanti nggak beres-beres kerjaan kita gitu. Nah, hal-hal tadi, soft skill tadi, itu bisa kita peroleh dari pengalaman gitu. Hmm, Maka pengalaman selama kuliah, baik di akademik tentu juga itu ada banyak soft skill yang diperoleh walaupun tidak dirasakan secara mungkin tidak disadari maksud saya. Itu sebenarnya soft skill juga ada pada saat di akademik. Nah, tapi bagus juga dilengkapi dengan, pengalaman di luar kayak gitu ya. Misalkan di himpunan gitu ya, di hmm. organisasi kemasyarakatan atau di lingkungan sekitar ya, misalkan aktif di RT, RW kayak gitu ya misalkan. Itu saya kira penting, untuk memahami,
bagaimana karakter orang-orang, yang tadi saya bilang ya, berkomunikasi pasti kan akan dipakai terus ya pada saat kita, bekerja. Dan, seiring dengan jam terbang, pengalaman yang banyak, itu akan mengasah kemampuan kita sehingga bisa membentuk, soft skill yang lebih matang ya, dan pada saat bekerja nanti tidak gagap lah gitu, tidak canggung begitu ya. Nah itu saya kira, tentu itu berproses lah ya, Iya. cuman harus dikerjakan gitu. Berproses tapi kalau nggak dikerjakan ya nggak dapat apa-apa. Gitu Pak Ade, saya kira itu ya. Mungkin poinnya tadi kalau, leadership itu perlu diasah, kemudian teamwork itu perlu diasah, kemampuan komunikasi itu penting, under pressure, bekerja dalam under pressure juga penting begitu ya. Kalau hard skill-nya kan diperoleh di kampus gitu ya, atau secara dari pelatihan-pelatihan saya kira bisa diperoleh, seperti itu. Oke, good. Itu yang paling penting itu yang mengkomunikasikan ya. Kadang-kadang Mhm, ada miskomunikasi dengan tim juga kan. iya, Karena mungkin tujuannya benar, cuma cara menyampaikannya akhirnya diterimanya juga suka harus butuh effort lagi ya untuk menjelaskan iya, bahwa ini benar tuh benar. Oke, ada lagi Prof gini. Kira-kira ketika nih anak muda ngambil teknik kimia lah, let's say teknik mhm, kimia, ada nggak gambaran dunia kerja, ya kan? iya, Kan luarannya apa nih misalkan ketika ngambil teknik kimia itu anak muda misalkan jadi apa, jenis-jenis dunia kerjanya mungkin kan nggak mungkin satu saja ya kan, iya. ada banyak pilihan yang mungkin mereka bisa dapatkan. Kira-kira bisa disampaikan Prof ini. Ya, banyak, lowongan pekerjaan ataupun jenis pekerjaan yang bisa dicapai ya oleh lulusan teknik kimia begitu. Namun yang mungkin saya kasih gambaran umumnya dulu ya. Jadi teknik kimia itu didesain atau diharapkan lulusannya bisa merancang pabrik Pak Ade. Jadi kita Hmm, bisa mendesain pabrik, misalnya mau bikin pabrik pupuk gitu ya. Nah, pabrik pupuk itu kan diperoleh, bahan bakunya dari nitrogen, dari udara, sama dari gas alam, metan. Nah, iya. gas alam kemudian direaksikan dengan air jadi hidrogen, hidrogen reaksi dengan nitrogen jadi amonia, amonia kemudian jadi urea. Lah, untuk bikin serangkaian reaksi kimia tadi, itu nanti dibutuhkan, pendukung-pendukung untuk memanaskan kan butuh api gitu kan, untuk Iya. mendinginkan butuh air, untuk, mengalirkan butuh pompa kalau cairan, kalau misalkan, mau menaikkan tekanan butuh kompresor, kalau mau memisahkan misalkan bisa pakai saringan. Ya kalau sebetulnya teknik kimia kayak di dapur Pak Ade, ada kompor, kayak di dapur gitu, cuman skalanya besar. Iya, iya bener. Kalau di dapur kan Dapurnya cuman dapur alam ini mah ya. kalau di dapur kan cuma sekilo 2 kilo kan kita bikin nasi Heeh. goreng. Iya Tapi kalau bener. di pabrik itu bisa ribuan ton Ya gitu, Allah. ribuan ton, Heeh. puluhan ribu ton dalam setahun begitu. Maka dibutuhkan pengetahuan teknik kimia dalam merancang pabrik tersebut. Nah, ketika sudah punya kemampuan tersebut, itu biasanya bekerja di salah satunya ya, Iya. ini di EPC namanya, Engineering Procurement Construction. Itu perusahaan untuk mendesain, merancang suatu pabrik industri kimia kayak gitu. Pabriknya macam-macam, jadi tidak harus pupuk aja, bisa bikin, pabrik misalkan, polimer, plastik kayak gitu ya, plastik yang Pak Ade pakai di rumah itu Mm-mm. Banyak. dihasilkan dari pabrik gitu, dan itu orang-orang teknik kimia terlibat banyak dalam merancang pabriknya. Kemudian bensin, apalagi solar, itu teknik kimia Pak Ade, yang orang-orang teknik kimia banyaklah, tentu Kalau tentu kita kan sekedar user aja ya, nggak paham tentang betul. itunya. Tentu bukan hanya teknik kimia yang terlibat, ada teknik Mm-mm. mesin, ada teknik, elektro, tapi teknik kimia banyaklah di bidang-bidang itu, gitu ya. Nah, sekarang kalau pabrik udah jadi begitu, kan Mm-mm. harus ada yang mengoperasikan Pak Ade ya. Nah, Ya, yang mengoperasikannya siapa? Ya teknik kimia juga gitu, salah satunya ya, iya, tentu yang teknik-teknik yang lain juga ada di bidang itu. Jadi orang-orang teknik kimia misalkan gini, katakanlah saya mau bikin plastik, polietilen gitu ya, plastik kresek gitu ya, atau polipropilen gitu ya. Lah, bahan bakunya kan dari minyak bumi ya, Pak Ade, ya. iya. Minyak buminya biasanya kita impor itu nafta, jenisnya nafta. Nah, naftanya diimpor dari, dari Timur Tengah atau dari Afrika kayak gitu, atau dari negara yang lain gitu ya. Nah, itu, jenis-jenisnya karakter dari minyak buminya beda-beda, Pak Ade, antara dari Hmm,
dari Itu Afrika, dikarenakan apa beda-beda tuh? karena sumbernya kan beda, karena kan tanahnya beda. Oh iya. Kan China beda, tanah beda, beda minyaknya gitu ya. Pak Ade gitu Pak Ade. Jadi akhirnya kalau dimasukkan ke dalam pabrik yang sama, padahal bahan bakunya beda jenisnya, itu kan perlu ada adjustment, perlu Iya, ada penyesuaian. diatur, Penyesuaian. penyesuaian, perlu diatur gitu kondisi reaksinya supaya nanti produknya bisa sama dengan yang ditargetkan kayak gitu. Nah itu siapa yang bisa mikir? Teknik Hmm. kimia yang bisa mikir itu Pak Ade. Jadi Iya. pada saat sudah beroperasi, pabriknya sudah berdiri pun orang-orang teknik kimia ya bekerja di situ. Jadi peluang lingkup pekerjaannya pada saat pembuatan pabriknya dan pada saat pabriknya sudah berdiri pun itu nanti bisa jadi engineer di situ. Proses engineer namanya, proses engineer. Nah, sekarang saya mau spill gaji deh biar Iya. seru ya. Biar semangat, biar semangat. Biar sangat. Ini fresh graduate itu kalau di perusahaan-perusahaan besar di daerah Cilegon lah ya, itu bisa di kisaran 10 jutaan Pak Ade gitu. Oh, itu Yang fresh fresh graduate. graduate Itu fresh di graduate Pak Ade. itu Itu di yang Cilegon ya. Cilegon gitu. Mm-mm. Jadi jauh di atas UMR lah ya kalau Iya. misalkan bisa tembus di perusahaan yang bagus begitu ya. Apalagi kalau misalkan di perusahaan oil and gas ya, minyak bumi dan gas itu lebih besar lagi. Hmm. Nah, cuman memang untuk menuju ke sana teknik kimia itu apa ya? Ya itu tadi bidang yang harus dikuasai 3 lah paling tidak Pak Ade. Satu. Matematika, kimia, fisika Pak Ade. Mas Vicky Pak Ade. Gitu. Itu menantang semua itu. Keren Menantang itu. semua ya. Tapi ada lagi, Prof. Heeh. Untuk memahami matematika, fisika, kimia itu kan modul-modulnya yang pakai bahasa Inggris. Hmm. Nah, itu sebenarnya mah alat untuk memahaminya itu pentingnya bahasa Inggris itu sebetulnya di sana. Iya, Kira-kira iya. menurut pengalaman Prof gimana kedudukan bahasa Inggris di bidang akademisi? Oh ya ya, baik. Ini pertanyaan bagus nih. Penting banget itu bahasa Inggris tuh ya. Jadi bangsa yang besar itu kalau saya ngutip dari siapa namanya? Pak Gita Wirjawan ya. Saya Gita kan Wirjawan beberapa ya? sering nonton podcastnya beliau ya. Iya. Jadi kalau bangsa besar itu bisa menarasikan sesuatu ke global secara global kayak gitu. Nah, kebetulan sekarang kan yang pegang bahasa itu bahasa Inggris ya. Iya. Jadi kalau mau menarasikan secara global ya harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Maka kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bahasa Inggris itu sangat penting kalau kita mau berkembang menjadi negara maju gitu. Nah, kalau enggak ya kita akan jadi bangsa yang kayak gini aja gitu, enggak punya lompatan yang besar gitu. Nah, sekarang kita bawa ke secara lebih kecil lagi ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kemampuan atau skill bahasa Inggris di teknik kimia begitu ya, itu sangat penting karena Hmm. buku-buku yang kita pelajari ya bahasa Inggris Pak Ade gitu. Iya. Nah, maka kalau nggak punya kemampuan bahasa Inggris, ya kita kesulitan ya. Ini terjadi Pak Ade pada saat Oh, saya di tingkat 2 kalau nggak salah. Iya tingkat 2. Nah, tingkat Pak Ade, saya dua. ceritain nggak apa-apa. Ini buat motivasi buat yang lain ya, Iya. buat adik-adik mahasiswa. Jadi saya semester 1, semester 2 itu IP masih bagus Pak Ade. Ya, semester 1 itu 3,6, Mm-mm. semester 2 3,3 kalau nggak salah. Iya. Karena pelajarannya kan masih kalkulus, Masih. ya, bahasa Inggris masih basic lah ya. Itu saya libas semua lah, gampang lah. Iya. Nah, tingkat 2 itu buku bahasa Inggris ya. Kebanyakan buku bahasa Inggris. Mas and Energy Balance gitu ya, Mm. Thermodynamics gitu kan. Waduh, itu baca buku termodinamika, bukunya masih ingat saya, Thermodynamics karangan Doubert. Wah, itu udah kayak baca apa ya, Sandi Morse gitu. Jadi karena saya nggak punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus waktu itu, artinya gini, walaupun secara akademik saya bagus ya Pak Iya, Ade, itu tadi kita bahas tapi dulu. pada prakteknya ketika baca itu butuh effort lagi gitu ya, Mm-mm. butuh usaha besar lagi. Maka yang terjadi apa? Nilai saya berantakan Pak Ade, Mm-mm. nasakom Pak Ade, nasib 1 koma. Saya sempat dapat IP 1,9 Pak Ade, Iya, karena 1,9. tadi itu ya belum adaptasi untuk memahami ininya modulnya itu ya masalahnya ya. Bahasa tadi gitu ya, dan memang materi juga lebih susah gitu ya, di teknik kan udah masuk ke teknik kimia, tapi bahasa tuh penting banget. Karena saya bisa bayangkan kalau misalkan saya jago bahasa Inggris pada saat itu, saya bisa lahap itu buku-buku bahasa Inggris dengan mudah begitu ya. Hmm.
Nah, jadi, poinnya adalah yang mau saya sampaikan adalah anak-anak muda, terutama yang anak-anak SMA, SMP gitu ya, Iya. saya kira, eee sumber-sumber untuk belajar bahasa Inggris itu sekarang udah banyak ya. Kemudian, akses untuk bisa berkomunikasi bahkan dengan native speaker pun saya kira sudah banyak. Jadi itu dimanfaatkan teknologi itu. Jadi jangan cuman main Instagram aja gitu. Tapi Scroll-scroll itu gitu ya. scroll aja, tapi ya coba itu dipakai. Kan ada tuh YouTuber-YouTuber yang dia jago bahasa Inggris Heeh. gara-gara pakai TV gitu kan ya. Iya. Nah, itu bagus itu untuk meningkatkan kemampuan secara lisan gitu ya. Dan yang tulisannya tentu harus banyak baca ya, harus banyak baca dan segala macam gitu. Nah, itu akan sangat-sangat menunjang kemampuan orang untuk bisa kemampuan seorang insinyur teknik kimia untuk bisa berkembang lebih jauh. Begitu Pak Ade. Prof, tak terasa ini udah part 2, hampir 60 menit ya. Kita sudah ngobrol, jadi mungkin ini yang terakhir. Mungkin Prof bisa ada misalkan yang perlu disampaikan. Ini dulu nih. Prof sekarang kan jadi koordinator ya di Ya, magister. koordinator program studi Magister Teknik Kimia Untirta. Nah, Ya. kira-kira tugasnya apa sih Pak Prof? Kalau boleh di-share kan ini Oke. kesempatan untuk sosialisasi juga, silahkan Prof ininya. Iya, ya, promosi gitu. Iya, nggak apa-apa. Baik, Gimana? terima kasih ini, untuk pertanyaannya. Jadi, koordinator program studi Magister Teknik Kimia ya tugasnya, kita melakukan yang paling utama itu mengembangkan kurikulum. Kurikulum, kemudian ada 2 sih pekerjaan besar ya, pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi ataupun kebutuhan stakeholder ya. Kemudian yang berikutnya adalah akreditasi nanti. Pada saat Hmm. akreditasi itu menyiapkan supaya, kualifikasi ataupun kondisi dari program magister ini memang layak untuk mendapatkan nilai yang baik. Dalam hal ini kita saat ini prodi magister teknik kimia sudah berstatus unggul gitu ya. Nah, Oh, jadi alhamdulillah. sudah unggul Pak Ade dari tahun 2023 begitu ya. Iya. Dan ini tugas untuk mempertahankan, bahkan nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk akreditasi internasional ya nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita coba begitu ya. Dan selanjutnya adalah ya tentu karena di Cilegon itu kan dekat dengan industri ya Pak Ade. Iya. Nah, saya punya harapan industri-industri sekitar itu mau untuk bekerja sama dengan teknik kimia khususnya atau dengan Untirta ataupun dengan universitas secara umum begitu ya, untuk bisa mengembangkan riset-riset yang sifatnya aplikatif begitu ya, sehingga nanti bisa dua sisi itu dapat keuntungannya. Dari pihak industri mereka bisa menyelesaikan problem atau persoalan atau mengembangkan produk yang mereka punya. Dari sisi universitas kita juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu teoritis dan sekaligus mengembangkan keilmuan tersebut gitu, sehingga nanti bisa menularkan atau mengajarkan lagi ke mahasiswa. Dan begitulah siklus ilmu pengetahuan itu. Karena kalau nggak ada persoalan, oh ya kita nggak bisa mengembangkan kan. Nah, jadi harus ada persoalan dulu gitu. Persoalannya tentu harapannya persoalan yang real gitu. Nah, yang punya persoalan real siapa? Kalau di teknik kimia ya industri gitu. Nah, maka udah lama sih sebetulnya di teknik kimia itu mencoba mengembangkan kerjasama dengan industri. Beberapa sudah jalan, termasuk yang pekerjaan yang tadi saya ceritakan. Cuma saya nggak bisa cerita detail ya, Iya. karena terkait konfidensial, makanya saya tadi ceritakan secara general saja Iya. seperti itu. Kira-kira itu mungkin ya tugas dari koordinator program studi teknik kimia. Ya nanti harapannya kalau yang dengar ini Iya. Silakan mahasiswa Prof ini kan digunakan kesempatannya. yang sudah lulus S1 Teknik Kimia bisa masuk tuh ke S2 Teknik Kimia Untirta. Kita ada beasiswa dari LPDP. Sudah ada 2 orang Pak Ade yang dari Hmm. LPDP, dari Heeh. mahasiswa di Teknik Kimia Untirta, dan mereka mengembangkan penelitian yang nanti harapannya bisa diterbitkan di jurnal internasional bereputasi yang dari LPDP itu gitu ya. Karena ini Bapak Ibu saya bilang, Bapak Ibu-ibu kan udah dibiayai sama negara nih. Hmm. Jadi harus menghasilkan penelitian yang bagus. Iyalah, haruslah. Kolaborasi Itu Pak namanya Ade. juga kan. Terima Oke. kasih. Baik Prof, terima kasih atas sharingnya. Tapi sebelum Iya, ditutup nih Prof, iya. di BIBA itu suka ada game.
Oh gitu, Nah, iya. tadi kan kita sudah berbicara tentang background Prof, kegiatan Prof juga, ya sifatnya adalah sharing informasi untuk motivasi lah. Mungkin bagi yang cocok silahkan, bagi yang tidak ini kan obrolan-obrolan tapi sifatnya adalah universal Prof ya. Ini kan Iya. jadi mohon maaf pada Sobat Biba mungkin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan sebagainya. Ya kan ini sifatnya adalah informasi. Ini ada game Prof. Jadi sebelum tutup Oke. kita mau main game dulu. Gamenya gampang kok. Jadi ada kita menyebutnya adalah what and why. Mhm. W ya kan ya. What and why. Ada what and why. Nanti saya sebutkan satu kata. Nah, kira-kira ketika mendengar kata tersebut, Mhm. apa yang Prof ingat gitu? Kalau relasinya kemana nih? What Nyambungnya atau why? kemana? Nah, whatever the word ya, apapun kata itu yang kini ada. Mmm, Nanti Prof itu ketemu kalau dengar kata ini ingetnya apa dan kenapa? Oke, Prof? mmm, iya iya. Oke. Yang ada empat kok, tenang aja. Cuma empat saja. Jadi mohon maaf nih Sobat Beba, ya kapan lagi ya kita ketemu dengan Profesor? Ini kan kesempatan emas. Langsung nanya, kan biasanya Profesor nanya ke mahasiswa nih. Sekarang langsung nanya. Oke, nomor satu Siap. Prof. Mhm. Sabuga. Sabuga, tempat wisuda. Tempat. Kenapa tuh? Apa kok langsung ke tempat wisuda gitu? Ada Ah, itu pengalaman apa tempat gitu? iya, jadi saya 2 kali di situ wisuda. Enggak Sebagai so. lulusan S1 dan S2 Teknik Kimia ITB. Oh, Jadi pengalaman berkesan lah, iya, tempat yang, apa, sangat, bagus sekali dan apa, desainnya itu sangat arsitekturnya sangat, baik dan punya seni yang sangat tinggi gitu, oh gitu. iya ya. Mhm. Keren, langsung Sabuga, langsung tempat wisuda karena dua kali. Nggak 2 sombong juga. kali. Saya langsung hut. Nggak apa-apa, kan motivasi Prof ya sebagainya. Iya. Yang kedua, Maja. Maja. Maja, eee, apa ya, kenangan ya, kenangan manis lah. Kenangan. Oh ya, ketika Kenangan masa kecil, jadi kenangan masa kecil. Jadi Prof masa kecilnya di Maja nih, gimana? di Bisa di Maja di Maja. eh, Jadi saya itu ini boleh boleh ini nggak apa-apa panjang kan? ini? Kan Oh gitu, ya ya. why-nya, why kan ini. Oh gitu ya. Jadi Maja itu saya tuh, bersyukur ya orang tua itu, tinggalnya di kampung Pak Ade, Hmm. bukan di komplek gitu ya, bukan di, apa, kan bapak itu kerja di namanya dulu Teluk Lada ya, Teluk Lada itu, PU dari PU gitu ya. Tapi beliau memilih tinggal di kampung. Nah, karena saya tinggal di kampung, jadi saya punya akses untuk bermain dengan orang-orang kampung, orang-orang sekitar gitu. Mm-mm. Jadi saya tiap hari itu kerjanya waktu kecil ya, Pak, ya, Iya. mancing belut ke sawah, main layangan gitu. Jadi kayak itu tuh menarik, senang banget ya, itu masa kecil yang bahagia banget buat saya itu, waktu SD itu. Nyari ini, Pak, Ade, nyari apa ya, dulu tuh kayak semacam jangkrik, Mm-mm. namanya saya lupa ya nama Sundanya itu buat makanan ayam, dan saya juga melihara ayam. Ya Saya Allah. nanam tanaman-tanaman kayak kacang panjang segala macam, karena kan banyak sama orang-orang yang, apa, orang tuanya petani gitu ya. Mm. Jadi itu masa-masa yang sangat, ya kalau kalau ingat sekarang tuh kayaknya aduh pengen lagi gitu kan, kayak anak kecil dulu. Gitu Pak deh, Ya berkesan. pasti berkesan banget ya ketika di mendengar Maja gitu kan. Di Iya, sanalah kehidupan masa kecil dan orang tua tersebut betul, yang sebagai apa namanya ya, supporting system yang paling utama mungkin ya dari Bapak betul Profesor betul sejak SD gitu kan ya, tentang betul. peran orang tua. Yang ketiga, Iya. Cokocula. Wah, Cokocula ini, eee, apa ya, harapan masa depan sebetulnya. Jadi ini, salah satu langkah kecil Mm-mm. yang kami lakukan untuk mengangkat nilai ekonomi dari, produk lokal gitu. Jadi, kita itu di Pandeglang ada produk, kakao, banyak Pak Ade, Oh. di sekitar kaki Gunung Karang itu, Mm-mm. petani-petani itu nanam kakao. Nah, problemnya di petani itu, mereka menjual, biji kakao kering Mm-mm. tanpa diolah lebih lanjut. Jadi Ya, harganya murah. murah Jadi ya. sekilo itu hanya dulu waktu saya ke situ
Hanya mungkin 50.000 lah sekilo ya Pak Ade, waktu Iya. itu ya, kalau sekarang kan sekilo harganya mahal. Nah, kalau diolah, difermentasi lebih lanjut selama 5 hari dan teknologi sederhana lah, itu harganya bisa naik 2 kali lipat, gitu. Jadi waktu itu saya memperkenalkan, teknologi fermentasi ke petani di, kaki Gunung Karang, untuk supaya mereka bisa menjual kakao yang sudah difermentasi. Lah terus setelah selesai kegiatan, saya mikir lagi, "Ini udah jadi fermentasi, terus apa?" Gitu. Akhirnya diulik lagi lah di rumah lah, diulik lagi di rumah, kita bikin coklat yang produknya langsung bisa dirasakan oleh konsumen. Kan kalau biji mah nggak bisa langsung dimakan ya, jadi harus diolah dulu ya jadi coklat. Nah akhirnya ternyata ada masyarakat yang menerima, akhirnya, dibeli gitu, ada yang mau Ada beli gitu. konsumennya gitu ya. Konsumennya, walaupun nggak banyak ya, karena kan kami terbatas modal segala macam. Tapi, sampai sekarang berarti udah jalan 3 tahun ini Pak Ade, Oh. udah 3 tahun kami produksi coklat rumahan Mhm. dan, ada konsumennya, ada yang membeli, dan harapannya ke depan bisa jadi lebih besar dan bisa meningkatkan, kan harganya jadi lebih mahal ya, saya nerima dari masyarakat, dari petani itu 2 kali lipat harganya Mhm. lebih tinggi daripada harga pasar gitu, Pak Ade. Iya. Ya. Nah, berarti itu mah bukti nyata bahwa teknik kimia itu sangat bermanfaat, Pak ya. Bermanfaat gitu. Ilmu teknik kimianya banyak Pak Ade, saya bisa Iya. kupas. Cuma kita dibatasi oleh waktu aja, Prof Iya, ya. betul. Ini Iya, menarik banget ini pembicaraan. Ini yang terakhir, Prof. Kan tadi terakhir 4 ya. ya, baru 3. Ya, Biba. Biba. Ini, keren ini. Jadi, Biba ini saya pikir salah satu media untuk, bisa mengangkat, potensi manusia, sumber daya manusia, dan juga bisa memotivasi, adik-adik mahasiswa ataupun, siswa, pelajar, ataupun mungkin masyarakat secara umum lah ya, untuk bisa, mendapatkan informasi dari orang-orang yang memang, punya pengetahuan, punya pengalaman, yang dia memang orang lokal juga gitu ya, Iya. orang-orang Pandeglang ataupun orang-orang di Banten begitu. Sehingga harapannya kita, harapan dari saya pribadi, Biba ini bisa menjadi salah satu media lah ya, untuk bisa meningkatkan informasi, motivasi, dan juga menjadi salah satu, eee apa namanya, pusat informasi di sekitar Menes, untuk yang lokalnya dan Banten secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan bisa maju terus ya Biba. Amin, amin ya robbal alamin. Amin amin. Ya, terima kasih Prof. Udah sharing banyak tentang ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan secara umumnya kepada Sobat Biba? Silahkan Prof. Ya, Sobat Biba, buat, Sobat Biba yang, masih sekolah, masih SMA, SMP, SD, terus coba hal-hal baru positif, belajar, tanpa lelah gitu ya, karena nanti satu waktu akan mendapatkan, hasilnya gitu kan. Kan kita tidak mungkin, memanen padi tanpa menanam atau menebarkan benih padi. Tapi Hmm. kalau kita nanam apa-apa, rumput yang jadi nantinya ya. Jadi harus ditanam gitu benih-benih tersebut. Kemudian, yang berikutnya untuk yang mahasiswa, kalau sudah memilih jurusan-jurusan tertentu, saya pikir tekuni itu, kemudian cintai itu, untuk kemudian nanti saya kira bisa, mengembangkan itu di dunia nyata begitu ya, sehingga bisa meningkatkan, apa namanya, potensi-potensi lokal yang ada di sekitar kita. Saya kira itu Pak Ade, yang Terima bisa saya kasih sampaikan. Profesor Teguh Kurniawan, STMT PhD atas sharingnya. Baiklah Sobat Biba, demikian tadi pembicaraan kita, obrolan ringan kita dengan beliau. Semoga apa yang disampaikan selama kurang lebih 1 jam ini mendapatkan insight atau wawasan bagi kita. Ya, tambahan-tambahan informasi lah minimal untuk motivasi kita untuk setup bagaimana future atau masa depan kita ke depannya. Tentang teknik kimia, itu adalah dekat dengan kita. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Kita tutup dulu dengan Sama-sama, mengucapkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.